Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu sosiologi pendidikan. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran kali ini, terdapat tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama, yaitu mampu menjelaskan mengenai tujuan sosiologi pendidikan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi kajian-kajian utama dalam sosiologi pendidikan. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis metode penelitian dalam sosiologi pendidikan. Kemudian yang kelima, yaitu mampu mengidentifikasi jenis data dan juga analisis data dalam penelitian sosiologi pendidikan. Materi yang pertama yaitu mengapa kita perlu belajar sosiologi pendidikan. Nah, alasannya yaitu melalui sosiologi pendidikan kita dapat mempelajari perubahan-perubahan sosial yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga pendidikan dapat diarahkan sesuai dengan laju perkembangan dan juga tidak tertinggal dengan dinamika perubahan. Selanjutnya yaitu tujuan sosiologi pendidikan menurut Nasution. Yang pertama yaitu sebagai analisis proses sosialisasi yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai analisis kedudukan pendidikan di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu analisis interaksi yang terjadi di dalam sekolah dan juga interaksi antara sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat kemajuan dan juga perkembangan sosial. Dalam hal ini, sekolah dijadikan sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, yaitu sebagai dasar penentuan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga kondisi yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang keenam, yaitu sosiologi terapan. Dalam hal ini, sosiologi menerapkan prinsip-prinsip sosiologi ke dalam disiplin ilmu lain, sehingga lahirlah disiplin ilmu baru seperti sosiologi ekonomi, sosiologi politik, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu latihan bagi petugas pendidikan. Dalam hal ini petugas pendidikan dilatih untuk dapat menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu mengenai hubungan pendidikan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai struktur sosial yang ada di dalam lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai proses sosial yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang keempat mengenai perubahan-perubahan sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian utama dalam sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu sosiologi pendidikan mikro yang membahas mengenai interaksi sosial di dalam institusi pendidikan. Yang kedua yaitu sosiologi pendidikan meso yang mengkaji mengenai hubungan organisasi-organisasi di dalam pendidikan. Di dalam hal tersebut terdapat aspek, struktur, fungsi, dan juga peran. Kemudian yang ketiga yaitu sosiologi pendidikan makro yang mengkaji mengenai hubungan antara pendidikan dengan institusi di dalam masyarakat. Contohnya hubungan pendidikan dengan institusi ekonomi,
hubungan pendidikan dengan institusi agama, dan sebagainya. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang selanjutnya tentang metode penelitian sosiologi pendidikan. Jadi, ada beberapa metode yang memang sering digunakan dalam penelitian di bidang sosiologi pendidikan. Yang pertama, metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang terjadi di lingkungan pengamatan. Nah, metode yang kedua yaitu metode eksplanatori. Metode ini fokus untuk memahami masyarakat dengan mengetahui konteks mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi di masyarakat. Metode yang ketiga yaitu historis komparatif. Metode ini menekankan analisis peristiwa-peristiwa silam untuk digabungkan dan kemudian melakukan perbandingan dengan masyarakat atau bidang yang berbeda. Selanjutnya, metode fungsionalisme. Metode ini bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat, yang mana saling berhubungan satu sama lain. Metode selanjutnya yaitu studi kasus. Metode yang mengarahkan peneliti untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari suatu kasus sehingga dapat mengungkap keunikan darinya. Selanjutnya, ada metode survei. Nah, metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu, sehingga dapat dilihat karakteristik populasinya. Metode yang terakhir yaitu metode fenomenologis. Metode ini menekankan pada kegiatan menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengetahui metode-metode yang sering digunakan dalam penelitian sosiologi pendidikan, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memperoleh data dalam penelitian sosiologi pendidikan. Ada beberapa cara yang sering dilakukan. Yang pertama yaitu dengan sosiometri, yang berarti pengumpulan data secara kuantitatif dengan menggunakan skala-skala dan angka-angka untuk mempelajari hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Yang kedua, dengan wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban dari responden yang relevan dengan masalah penelitian. Yang ketiga, ada dokumentasi. Dokumentasi diartikan sebagai pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang memang sudah tersedia, seperti penelitian terdahulu, pustaka buku, atau dari internet. Yang keempat, yaitu dengan observasi. Pengamatan yang dilakukan diperoleh secara langsung dan teratur untuk memperoleh data penelitian. Setelah kita mengetahui bagaimana metode penelitian sosiologi pendidikan, bagaimana cara memperoleh datanya, maka selanjutnya tentu kita akan menganalisis data penelitian sosiologi pendidikan. Nah, analisis data sendiri adalah proses mengubah data-data penelitian menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk menjelaskan maupun memecahkan masalah. Analisis data ini umumnya dilakukan setelah kelengkapan data dan kualitas data terpenuhi. Jadi, ketika data dirasa belum lengkap atau belum berkualitas, sebaiknya disempurnakan dulu ya, baru dianalisis. Nah, dalam penelitian sosiologi pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Akan tetapi, seringkali masalah atau topik penelitian sosiologi pendidikan tidak bisa disederhanakan dalam bentuk skala maupun angka, sehingga penelitian kualitatif lebih sering digunakan dalam sosiologi pendidikan. Untuk proses analisisnya sendiri, ada 3 jenis proses analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Analisis ini melibatkan data sekunder seperti penelitian terdahulu atau kajian pustaka
dan fokusnya bersifat sementara. Dalam arti bisa berubah saat sudah berada di lapangan. Analisis yang kedua yaitu analisis menurut Mills dan Huberman tahun 1984. Analisis menurut Mills dan Huberman ini meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis yang ketiga menurut Spradley tahun 1980 yang meliputi beberapa tahap, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya. Selanjutnya, setelah proses analisis selesai, maka penelitian itu kemungkinan sudah finish ya, dan selanjutnya bisa dipublikasikan. Maka beberapa bentuk publikasi ilmiah sosiologi pendidikan. Yang pertama bisa berupa buku atau teks pelajaran, yang tentunya sudah melewati berbagai tahap kelayakan sebelum dipublikasikan ke masyarakat umum. Lalu yang kedua, dengan cara presentasi pada forum ilmiah, di mana penulis tidak perlu menulis hasil penelitian dalam format yang baku, melainkan bisa langsung dipaparkan secara lisan. Lalu yang ketiga, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibuat dengan penulisan lebih sederhana daripada buku atau jurnal. Lalu yang keempat, laporan penelitian. Dapat berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah terpublikasi. Lalu yang kelima, tulisan ilmiah populer. Hampir sama dengan artikel, hanya saja diterbitkan pada media kemasyarakatan seperti koran atau majalah. Nah, teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang karir yang sesuai bagi mereka lulusan sosiologi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, menjadi seorang konsultan pendidikan. Tugas utama seorang konsultan pendidikan adalah memberikan solusi bagi berbagai permasalahan di dunia pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu menjadi seorang pemberdaya masyarakat. Dengan latar belakang ilmu pendidikan serta ilmu sosiologi, maka lulusan sosiologi pendidikan sangat cocok apabila mereka mengabdikan dirinya untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Karir yang ketiga yaitu menjadi peneliti sosial. Seorang sarjana sosiologi pendidikan dengan pemikiran yang logis dan kritis, maka mereka sangat cocok untuk menjadi peneliti sosial sehingga menghasilkan penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat secara umum. Selanjutnya yang keempat yaitu menjadi dosen, menjadi guru, atau bahkan menjadi pendidik di lembaga non-formal. Nah, dengan latar belakang pendidikan yang baik, maka lulusan sosiologi pendidikan sangat cocok apabila menjadi pengajar di dunia pendidikan. Nah, teman-teman, selain 4 pekerjaan yang saya sebutkan tadi, sebenarnya di luar sana masih banyak sekali pekerjaan yang sesuai bagi mereka lulusan sosiologi pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asosiasi sosiologi. Salah satu asosiasi sosiologi yang ada di Indonesia yaitu ISI atau Ikatan Sosiologi Indonesia. Ikatan Sosiologi Indonesia merupakan lembaga profesi bagi para sosiolog, peminat sosiologi, dan bagi mereka calon sosiolog. Asosiasi sosiologi ini berdiri pada tanggal 14 Oktober 1989 dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu sosiologi agar dapat berguna dalam pembangunan bangsa Indonesia. Siapa saja sih penerima manfaat dari ilmu sosiologi pendidikan ini? Yang pertama yaitu peserta didik, yang kedua orang tua peserta didik, yang ketiga masyarakat secara umum. Nah teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sosiologi pendidikan merupakan salah satu rumpun ilmu yang sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, kehadiran sosiologi diharapkan mampu memberikan perubahan-perubahan dalam pendidikan sehingga tidak tertinggal dengan dinamika perubahan di dalam masyarakat. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sosiologi pendidikan, kalian bisa baca beberapa referensi buku berikut. Selanjutnya, klik link assessment untuk mengukur kemampuan pembelajaran hari ini. Terima kasih.